Annyeonghaseyo Cinggudel. Kembali lagi bersama saya di channel Mas Haltoser. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara bertanya dan cara menjawab pertanyaan menggunakan bahasa Korea. Sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan komen, supaya admin tambah semangat untuk memberikan pelajaran baru lagi. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa di-share ke teman-temannya, supaya teman-teman yang lain juga bisa ikut belajar seperti kalian. Dalam bahasa Korea, jika kita ingin bertanya, akhiran kalimat yang digunakan adalah ini dibaca imnika. Jadi dalam aturan membaca, jika konsonan akhir biep bertemu dengan nien, maka huruf biep itu berubah cara pelafalannya seperti huruf M. Jadi ibnika dibaca imnika. Untuk kalimat pertanyaan, rumusnya adalah kata benda atau keterangan tempat atau kata tanya diikuti akhiran imnika. Sebelum kita lanjut ke contoh kalimatnya, kita akan membahas penggunaan kata bantu i atau ga pada kalimat pertanyaan. Kata bantu i digunakan jika topik utama seperti kata benda, orang, atau tempat berakhiran huruf konsonan. Sedangkan kata bantu ga digunakan jika topik utama yang tadi berakhiran huruf vokal. Contohnya, pada kalimat ini topik utamanya adalah Ayu si. Karena ayu si berakhiran huruf vokal, maka kata bantu yang digunakan adalah ga, sehingga menjadi ayu si ga sonsengnim imnika. Artinya, apakah Bu Ayu seorang guru? Jadi di sini sonsengnim artinya guru, ayu si artinya ibu Ayu. Si digunakan sebagai bentuk penghormatan jika menyebut nama seseorang yang artinya ibu atau bapak. Selain si, nim juga bisa ditambahkan di belakang nama atau jabatan seseorang sebagai penghormatan. Misalnya, Ayu Nim artinya ibu Ayu. Sajang Nim artinya direktur. Contoh kalimat berikutnya, Sengil onje imnika. Karena sengil merupakan topik utama dan berakhiran huruf konsonan, maka kata bantu yang digunakan adalah i, sehingga menjadi sengiri onje imnika. Artinya ulang tahunnya kapan. Sengil artinya ulang tahun, onje artinya kapan. Untuk menambah perbendaharaan kosakata, silahkan ditulis dan dihafalkan kosakata berikut ini. Bagi teman-teman yang mau download kosakatanya, silahkan dicek di deskripsi. Linknya sudah admin lampirkan. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu bagaimana cara menjawab pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan, akhiran yang digunakan yaitu imnida, yang artinya adalah. Rumusnya yaitu kata benda atau keterangan tempat atau orang diikuti imnida. Contohnya, cek imnida artinya adalah buku. Contoh berikutnya, mate imnida artinya adalah supermarket. Untuk lebih jelasnya penggunaan akhiran tanya dan akhiran jawab, silahkan disimak dialog berikut. 저는 투안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요. 회사원입니다. Sekarang mari kita artikan bersama-sama dialog yang tadi. 저는 투안입니다. Artinya, saya adalah tuan.
Chonen artinya saya, imnida artinya adalah. Selanjutnya, One nara saramimnika artinya orang negara mana. Vietnam saram imnida artinya adalah orang Vietnam. Hakseng imnika artinya apakah pelajar. Anyo wisawon imnida artinya tidak, adalah karyawan perusahaan. Dialog selanjutnya silahkan disimak baik-baik. 여기가 사무실입니까? 네, 사무실입니다. 화장실이 어디입니까? 저기입니다. Sekarang mari kita sama-sama artikan dialog yang tadi. Yogiga samusil imnika artinya apakah di sini kantor. Jadi yogi artinya di sini mendapat kata bantu ga menjadi yogiga. Samusil artinya kantor, mendapat akhiran tanya yaitu imnika. Selanjutnya, ne samusil imnida artinya ya adalah kantor. Selanjutnya, hojang siri odi imnika artinya toilet ada di mana. Hojang sil artinya toilet, karena berakhiran huruf konsonan maka ditambahkan kata bantu i. Odi merupakan kata tanya yang artinya di mana. Selanjutnya, chogi imnida artinya adalah di sana. Setelah mendengarkan dan mengartikan dialog yang tadi, saya berharap semoga teman-teman bisa memahami penggunaan akhiran imnika dan imnida. Selanjutnya, selain imnika dan imnida, akhiran yang dipakai oleh orang Korea untuk bertanya dan sekaligus untuk menjawab adalah akhiran kalimat yeyo, iyeyo. Untuk susunan kalimatnya sama seperti yang kita bahas tadi. Tinggal mengganti akhiran kalimat imnika dan imnida dengan akhiran yeyo, iyeyo. Jadi rumusnya adalah kata benda atau keterangan tempat atau kata tanya diikuti yeyo atau iyeyo. Yeyo digunakan jika orang atau kata benda atau keterangan tempat atau kata tanya berakhiran huruf vokal. Sedangkan iyeyo digunakan jika orang atau kata benda atau keterangan tempat atau kata tanya berakhiran huruf konsonan. Contohnya, sijang berakhiran huruf konsonan. Maka akhiran kalimat yang digunakan adalah iyeyo sehingga menjadi sijang iyeyo. Contoh selanjutnya, onje berakhiran huruf vokal. Maka akhiran kalimat yang digunakan adalah yeyo sehingga menjadi onje yeyo. Contoh selanjutnya, cigap berakhiran huruf konsonan. Maka akhiran kalimat yang digunakan adalah iyeyo sehingga menjadi cigap yeyo. Contoh yang terakhir, minje berakhiran huruf vokal. Maka akhiran kalimat yang digunakan adalah yeyo sehingga menjadi minje yeyo. Untuk lebih jelasnya contoh penggunaan akhiran yeyo, iyeyo, silahkan disimak dialog berikut. 여기가 기숙사예요. 이건 기숙사 열쇠예요. 감사합니다. 그런데 저게 뭐예요? 가족 사진이에요. Sekarang kita artikan satu persatu kalimatnya. Yogiga kisuksa yeyo. Artinya di sini adalah asrama atau mes. Yogi artinya di sini. Karena berakhiran huruf vokal maka mendapat kata bantu ga sehingga berubah menjadi yogiga. Berikutnya gisuksa artinya asrama atau mes. Karena gisuksa akhirannya huruf vokal maka akhiran kalimat yang dipakai adalah yeyo sehingga menjadi gisuksa yeyo. Selanjutnya, igon gisuksa yolsi yeyo. Artinya ini adalah kunci asrama.
Yolse artinya kunci. Karena berakhiran huruf vokal, maka akhiran yang digunakan adalah yeyo, sehingga berubah menjadi yolsi yeyo. Igon artinya ini merupakan singkatan dari igosen, digunakan untuk menunjukkan benda. Untuk singkatan-singkatan yang lain bisa dilihat di sini. Selanjutnya, kamsahamnida artinya terima kasih. Kronde choge moyeyo artinya ngomong-ngomong itu apa? Gronde artinya ngomong-ngomong. Choge artinya itu. Muo merupakan kata tanya yang artinya apa. Karena muo berakhiran huruf vokal, maka akhiran kalimat yang digunakan adalah yeyo, menjadi mo yeyo. Selanjutnya, kajok sajin yeyo artinya adalah foto keluarga. Kajok artinya keluarga. Sajin artinya foto. Karena gajok sajin memiliki akhiran huruf konsonan, maka akhiran yang digunakan adalah iyeyo, sehingga menjadi kajok sajin niyeyo. Dari pembahasan yang tadi kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, jika ingin bertanya, maka akhiran kalimat yang digunakan yaitu imnika atau yeyo iyeyo. Bebas mau pakai yang mana saja, terserah teman-teman. Kesimpulan yang kedua yaitu jika ingin menjawab atau memberikan informasi, akhiran kalimat yang digunakan adalah imnida atau yeyo iyeyo. Ini juga pemakaiannya bebas. Mau pakai akhiran yang mana saja, artinya tetap sama. Untuk pelajaran kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada yang mau ditanyakan atau sekedar mau ngasih tanggapan atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada video berikutnya. Kamsahamnida, annyeong.